Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Pekan ini kita akan bahas materi mengenai piutang ya. Tapi belum sampai semuanya, baru sebagian. Nah, seperti yang sudah Anda baca ya dan juga Anda resum, Anda setidaknya sudah tahu ya apa itu definisi mengenai piutang. Piutang sendiri itu merupakan suatu klaim suatu perusahaan ya kepada pihak lain. Hampir semua entitas itu memiliki piutang kepada pihak lain, baik yang terkait transaksi, penjualan, atau pendapatan, maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Nah, entitas itu menyebut piutang yang berkaitan dengan pendapatan itu sebagai piutang usaha. Nah, namun entitas juga menyebut piutang yang tidak terkait dengan penjualan atau pendapatan itu sebagai piutang lainnya. Jadi yang berkaitan dengan penjualan atau pendapatan itu disebut piutang usaha. Kalau dia nggak berkaitan dengan penjualan atau pendapatan disebut piutang lainnya. Nah, piutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi itu diklasifikasikannya sebagai aset lancar ya. Tapi kalau dia jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi itu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau non-current aset. Kalau kurang dari 1 tahun berarti aset lancar, kalau lebih dari 1 tahun disebut aset tidak lancar. Nah, kemudian wesel tagih ya. Itu merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Nah, wesel ini merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat, dibuat oleh pihak yang satu untuk pihak yang lain, kemudian ditandatangani oleh pihak pembuatnya untuk membayar sejumlah uang ya atas permintaan atau pada suatu tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang kepada pihak yang memerintahkan atau membawanya. Nah, penerbit wesel itu disebut wesel bayar atau notes payable karena yang menerbitkan itu berjanji untuk membayar. Sedangkan untuk penerima wesel itu disebut dengan wesel tagih atau notes receivable karena penerima memiliki klaim untuk menagih. Nah, janji untuk membayar ini dituangkan dalam selembar surat berharga yang di dalamnya menyebutkan tanggal penerbitan, tanggal pembayaran, jumlah nominal, tingkat bunga, pihak yang akan membayar, dan bank yang akan ditunjuk untuk melakukan pembayaran. Nah, wesel tagih ini biasanya memiliki bunga, walaupun ada beberapa wesel tagih yang tidak berbunga. Wesel tagih yang tidak berbunga biasanya dijual dengan diskon atau lebih rendah dari nominal, dan pihak penerbit akan menerima uang yang lebih kecil dari jumlah yang akan dibayar di masa depan. Diskon merupakan bentuk bunga yang diterima di muka. Wesel tagih dapat dijual oleh pemegangnya sebelum jatuh tempo. Nah, wesel tagih dapat diterbitkan untuk membayar penjualan piutang yang telah jatuh tempo atau diterbitkan dalam rangka memperoleh pinjaman. Untuk wesel yang berbunga, pencatatan akan dilakukan pada saat penerimaan wesel, pengakuan bunga, dan pelunasan wesel. Nah, wesel tagih juga dapat diterima setelah tanggal penerbitan, sehingga untuk wesel tagih berbunga harus diperhitungkan pendapatan bunga yang seharusnya diterima. Nah, pendapatan bunga tersebut akan diperhitungkan menambah kas yang harus dibayar oleh pihak penerima. Pada saat pembayaran bunga, pihak penerima akan menerima pendapatan bunga penuh sesuai dengan jangka waktu wesel tagih. Nah, ini ada contoh soal ya, ada beberapa contoh soal. Yang pertama, ini juga Anda bisa baca ya di bukunya Bu Dwi Martani. Nah, ada PT Sakura menerima wesel tagih dari PT Lili untuk melunasi piutang dagang yang telah jatuh tempo. Wesel tagih tersebut memiliki nominal 30 juta, bunga 12%. Wesel tersebut diterbitkan pada tanggal 1 November 2015 dalam jangka waktu 120 hari. Bunga dan pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2016. Nah, jangka waktunya 120 hari. Diterbitkan 1 November 2015. Kita lihat dulu ya. Rincian bulan, jumlah hari, dan akumulasi jangka waktunya. Untuk bulan November, karena dia diterbitkan tanggal 1, akumulasi jangka waktunya berarti 29 hari.
Jadi dari tanggal 1 ke 30. Kemudian untuk Desember full 31, untuk akumulasi jangka waktunya 60 hari ya. Januari juga full 31 hari, akumulasi jangka waktunya menjadi 91. Kemudian untuk Februari 29 hari ya di sini asumsinya. Kan kadang Februari itu ada 28, ada 29. Di sini asumsinya 29. Dan kemudian akumulasi jangka waktunya menjadi 120 hari. Kemudian jurnal yang dibuat oleh PT Sakura yang pertama adalah wesel tagih sejumlah 30 juta ya. Kemudian piutang dagang 30 juta. Sedangkan untuk jurnal penyesuaian untuk pengakuan bunga berjalan dari 1 November sampai dengan 31 Desember ya. Itu berarti bunga dari 1 November dihitung dulu sampai dengan 31 November. 30 juta dikali 12% ya. Tadi di awal silakan Anda cek lagi di soalnya. Itu bunganya 12% dikali dari November sampai Desember itu ada berapa hari? Ada 60 dibagi per 360 ya, itu 1 tahun. Didapatkan 600.000. Berarti jurnal penyesuaian untuk pengakuan bunga itu piutang bunga sejumlah 600.000, pendapatan bunga sejumlah 600.000. Nah, untuk jurnal pada saat pelunasan wesel tagih, jadi bunga dari 1 Januari sampai 29 Februari 2016, 1 Januari itu ada berapa? Dihitung dulu. Caranya sama ya, kayak dari November sampai Desember, jadi 30 juta dikali 12% dikali jadi ada berapa hari kayak gitu di Januari sampai Februari, 60 hari kan di situ. Jadi 60 hari dibagi 360, in total 600.000. Nah, kas yang diterima adalah jumlah pokok wesel sebesar 30 juta ditambah bunga selama 120 hari. Jadi 30 juta ditambah bunga ya selama 120 hari itu berapa? Kan tadi kita udah hitung dari November sampai Desember 600.000, dari Januari sampai Februari 600.000. Berarti in total 1.200.000. Berarti kas yang diterima ditambah bunga itu ada 30 juta ditambah 1.200.000. Hasilnya 31.200.000. Jadi nanti jurnal pada saat pelunasan wesel tagih itu ada kas 31.200.000, pendapatan bunga 600, piutang bunga 600, wesel tagih 30 juta. Nah, selanjutnya untuk ilustrasi wesel tagih. Ini ada PT Tiara ya, menjual tanah kepada PT Bintang Laut pada tanggal 2 Januari 2015. Penjualan itu tidak dilakukan secara tunai, tetapi untuk pembayarannya PT Bintang Laut menerbitkan wesel tagih dengan nilai nominal 500 juta dengan jatuh tempo 5 tahun yang akan datang. Harga pasar tanah tersebut pada tanggal penjualan pasti lebih rendah dari 500 juta karena nilai 500 juta telah memperhitungkan jangka waktu pembayaran yang akan dilakukan 5 tahun yang akan datang. Bunga pasar yang berlaku 10%, nilai tanah dalam PT Tiara tercatat sebesar 250 juta. Jadi nilai kini wesel tagih mencerminkan nilai kini wesel tagih yang mencerminkan nilai wajar tanah tersebut pada tanggal penjualan itu ngitungnya 500 juta ya dikali dengan present value. Nah, untuk present value itu nanti Anda bisa cek di tabel ya. Kadang Anda bisa kadang juga dikasih tahu di soal, tapi kalau di soal nggak dikasih tahu present value-nya berapa, Anda bisa cek di tabel ya, di tabelnya Kieso di bab 6 di sana ya. Nanti Anda lihat jumlah N tuh jumlah tahun ya. Kemudian I-nya itu bunganya 10%. Kan di soal ini jumlah tahun jatuh temponya 5 tahun, kemudian bunganya 10%. Maka present value-nya
itu ada 0,62092 ya, dikali dengan 500 sama dengan 310.460.000. Nah, untuk menghitung diskonnya itu 500 juta dikurangi 300 sekian, itu hasilnya 100 juta sekian. Untuk keuntungan penjualan tanah berarti nilai kini wesel tagih yang mencerminkan nilai wajar yang sejumlah 310 sekian juta itu dikurangi dengan 250 juta. Hasilnya keuntungannya adalah sebesar 60 juta sekian. Nah, ini ya, Anda membuat tabel ya, untuk melihat nilai amortisasi, kemudian saldo diskonnya berapa, kemudian juga nilai wesel akhir. Nah, ini ya, kan tahunnya ada 5 tahun. Kemudian kita tahu diskon atas wesel ada 189 juta sekian. Nah, ini masuk ke diskon. Di bagian ini masuk ke diskon, dia nggak masuk ke tahun 1, tapi di paling awal ya. Nah, untuk nilai wesel awal berarti kan kita pakai yang nilai ini ya, nilai kini wesel tagih yang mencerminkan nilai wajar yang sudah dikali dengan present value. Yang 500 juta sudah dikali dengan present value-nya. Kita dapatkan pada tahun pertama itu 310 sekian juta. Nah, ini ya, di tahun pertama sekian, kemudian nilai amortisasi nilai awal. Jadi 10% dikali 310 sekian juta. Nah, kemudian Anda juga mencari nilai wesel akhir ya. Nilai wesel akhir dicarinya dari nilai wesel awal ditambah amortisasi. Berarti nilai wesel awalnya 310 juta sekian ditambah nilai amortisasi 31 juta sekian ya. Jadi in total nanti nilai wesel akhirnya 341. Nah, untuk saldo diskon itu didapatnya dari saldo awal dikurangi dengan amortisasi ya. Berarti ini saldo awal dikurangi dengan saldo awalnya ya, saldo awal 189.540 dikurangi dengan amortisasi 31 sekian juta. Jadi nanti dapatnya 158 juta sekian. Nanti untuk tahun kedua sampai tahun kelima sama ya. Anda nilai wesel awalnya ini di tahun kedua ngambilnya dari ini nilai wesel akhir di tahun pertama 341.506. Kemudian 10% dari 341.506 ini dapatnya kan 34 juta sekian. Kemudian nilai wesel awal ditambah amortisasi. Berarti ini ditambah dengan ini, hasilnya ini. Kemudian untuk saldo diskonnya berarti 158 sekian dikurangi dengan 34 juta sekian, hasilnya nanti 124 juta sekian. Itu ya. Nah, selanjutnya Anda membuat jurnal. Jurnal yang dibuat pada saat penjualan tanah itu wesel tagihnya 500 juta, tanahnya 250 juta, diskon 189 juta sekian. Untuk keuntungan penjualannya 60 juta ya. Nah, untuk jurnal penyesuaian amortisasi pada tanggal 31 Desember berarti ini 31 juta sekian. Ini
Berarti diskonnya 31 juta sekian, pendapatan bunga 31 juta sekian. Nah, jurnal pada akhir tahun kelima berupa jurnal amortisasi diskon pada akhir tahun kelima dan jurnal pelunasan wesel tagih. Diskonnya ini ya, pada tahun ke-5 ada 45 juta sekian, pendapatan bunganya 45 juta sekian, kemudian kas 500 juta, wesel tagih 500 juta. Ini ya saldo diskon 45 juta 455.514 itu ya. Kemudian untuk ilustrasi wesel tagih dengan pembayaran pokok wesel tetap. Nah, PT Melati menerima wesel tagih dari PT Seruni untuk melunasi penjualan mobil. Harga pokok penjualan mobil 100 juta. Kemudian wesel tagih tersebut memiliki nominal 120 juta, bunga 12%. Wesel tersebut diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2015, jangka waktunya 12 bulan. Pokok akan diangsur selama 12 kali, masing-masing sebesar 10 juta, ditambah dengan bunga yang dihitung dari pokok yang masih tersisa. Pembayaran dilakukan setiap akhir bulan. Nah, jurnal yang dibuat PT Melati pada saat penerimaan wesel tagih dari PT Seruni adalah wesel tagih sejumlah 120 juta, penjualan 120 juta. Nah, untuk mencatat beban pokok penjualan dan pengurangan nilai persediaan, beban pokok penjualannya 100 juta ya. Ini ya, udah di disclose di soal harga pokok penjualan 100 juta. Jadi beban pokok penjualannya 100 juta, persediaan 100 juta. Kemudian jurnal pada saat pembayaran angsuran pertama ditambah dengan bunga pada tanggal 31 Januari 2016. Bunga dari 30 Desember sampai 31 Januari dihitungnya 120 juta. Kita cek di soal ya. Nih ya. Wesel tagih nilainya 120 juta, bunga 12%. Berarti 120 juta dikali 12% dikali 1/12 sama dengan 1.200.000. Berarti kasnya tadi kan angsurannya 10 juta tetap ya. 11 berarti 10 juta ditambah 1.200.000. Kasnya 11.200.000, pendapatan bunga 1.200.000, wesel tagihnya 10 juta. Nah, jurnal pada saat pembayaran angsuran kedua ditambah bunga pada tanggal 29 Februari 2016 sama ya. Tapi karena dia udah bulan kedua, angsuran kedua, berarti bukan 120 juta lagi tapi 110. Jadi 110 juta dikali 12% dikali 1/12. Dapatnya ini 1.100.000. Maka untuk jurnalnya kas 11.100.000, pendapatan bunga 1.100.000, wesel tagihnya 10 juta. Nah, jurnal pada saat pembayaran angsuran terakhir ditambah bunga pada Desember 2016, kita hitung pendapatan bunganya dulu. Bunganya dari November 2016 sampai 31 Desember 2016 itu 10 juta dikali 12% dikali 1/12, hasilnya 100.000. Maka jurnalnya kas 10.100.000, pendapatan bunga 100.000, wesel tagih 10 juta. Nah, selanjutnya kalau tadi pembayaran pokok wesel tetap, selanjutnya itu wesel tagih dengan pembayaran angsuran tetap. PT Matahari menerima wesel tagih dari PT Edelweiss untuk melunasi penjualan mesin sebesar 300 juta. Harga pokok mesin tersebut 250 juta. Wesel tagih tersebut berbunga 12%,
Wesel diterbitkan tanggal 31 Desember 2015 dan jangka waktunya 12 bulan. Pokok akan diangsur selama 3 kali dengan jumlah angsuran yang sama. Pembayaran dilakukan setiap akhir tahun. Nah, nilai pokok. Kita cari dulu nilai pokoknya ya. Nilai kininya 300 juta. Kemudian kita cari present value annuity. Ini juga Anda bisa cek ya di tabel bukunya Geso di chapter ke-6. Atau kadang juga dikasih di soal ya, sama seperti sebelumnya. Tapi ini present value annuity. Ini jumlah tahunnya atau jumlah kali angsurannya ada 3. Kemudian bunganya 12%. Maka nanti kalau Anda cek di tabel present value annuity-nya, Anda dapatkan angka 2,40183. Nah, untuk nilai angsurannya berarti ini ya, 300 juta dibagi dengan present value annuity dapatnya 124 juta sekian. Kemudian, jurnal yang dibuat PT Matahari pada saat penerimaan wesel tagih dari PT Edelweiss 31 Desember itu wesel tagih 300 juta. Kemudian penjualannya 300 juta. Nah, selanjutnya untuk mencatat beban pokok penjualan dan pengurangan nilai persediaan itu adalah beban pokok penjualan 250 juta, persediaan 250 juta. Nah, ini ya schedule pembayarannya, angsurannya tetap kayak gitu. Ini ya, 3 kali angsuran, nilai wesel awalnya 300 juta, kemudian ini angsurannya tetap ya, 124 juta sekian ya. Kan didapatnya dari ini ya, nilai angsuran 300 juta dibagi 2,40183. Jadi selama 3 kali angsuran itu nilainya tetap, entah itu tahun pertama, kedua, dan ketiga, angsurannya sebesar 124 juta sekian. Nah, kemudian untuk bunganya ini 12% ya. Bunganya 12%. Ini ya, 12% dikali nilai awal wesel. Kemudian untuk pokok pinjamannya itu angsuran nanti Anda kurangin dengan bunga ya. Jadi 124 904 690 dikurangi 36 juta. Nah, nanti Anda dapat pokok pinjaman sebesar 88 juta sekian. Nilai wesel akhir itu nilai awal 300 juta dikurangi dengan pokok pinjaman. Jadi 300 juta dikurangi 88 juta sekian. Jadi ini ya, 300 juta dikurangi pokok pinjaman jadinya nanti 211 juta sekian. Itu untuk schedule pembayarannya. Untuk tahun kedua sama ya. Nilai wesel akhir di tahun pertama itu nanti jadi nilai wesel awal di tahun kedua, kemudian angsurannya tetap 124 dengan penghitungannya yang tadi ya, pakai present value annuity, bunganya 12% dikali dengan nilai wesel awal 211, pokok pinjamannya
angsuran dikurangi dengan bunga. Kemudian untuk nilai akhir weselnya, nilai awal 211 dikurangi 99 juta sekian. Itu untuk schedule pembayaran wesel tagih dengan pembayaran angsuran tetap. Kemudian nanti Anda buat jurnalnya. Jurnal pada saat pembayaran angsuran pertama tanggal 31 Desember 2016 itu bunganya dihitung ini ya, tadi ya 300 juta dikali 12% sama dengan 36 juta. Jumlah angsuran atas pokok dihitung dari jumlah angsuran dikurangi dengan bunga. Tadi ya, yang pokok pinjamannya tadi ya kalau di tabel itu 124 juta sekian dikurangi 36 juta sekian, 36 juta. Maaf. Sama dengan nanti Anda dapat pokok pinjamannya 88 juta. Jadi jurnalnya kas sebanyak 124 juta sekian, pendapatan bunga 36 juta. Ini ya, sudah dihitung ya pendapatan bunga 36 juta, kemudian wesel tagihnya 88 juta sekian. Nah, untuk jurnal pada saat pembayaran angsuran kedua menyesuaikan tabel tadi ya. Kasnya tetap angsurannya tetap ya. Jadi 124 juta sekian, pendapatan bunganya ini ya, pendapatan bunga di tahun kedua 25 juta sekian. Nih, kemudian wesel tagihnya ini ya 99 juta 572.253 itu dari pokok pinjaman di tahun kedua atau angsuran kedua. Itu kemudian untuk pada pembayaran angsuran ketiga 31 Desember 2018 sama ya, kas 124 juta sekian, pendapatan bunga Anda cek di sini ya. Pendapatan bunga di tahun ketiga 13 juta sekian. Kemudian wesel tagihnya 111 juta sekian. Nah, selanjutnya pengakuan awal. Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang tersebut. Maaf, kurang oke ya. Dalam transaksi penjualan atau pendapatan, pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya, maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Dalam transaksi piutang yang dikaitkan dengan pemberian pinjaman, piutang diakui sesuai dengan ketentuan dalam kontrak pinjaman. Nah, sesuai dengan PSAK 55 ya, di soal kuis kemarin ya. Ada yang benar, ada juga yang dikosongin, ada juga yang salah. Nah, sesuai dengan PSAK 55, piutang itu diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga pokok perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Nah, nilai pertukaran ini dapat dipengaruhi oleh adanya hubungan relasi. Karenanya, piutang dari pihak berelasi perlu diungkapkan secara khusus. Nah, pada saat perolehan, entitas mengukur piutang sebesar nilai masa kini dari kas yang akan diterima di masa depan. Kemudian untuk biaya transaksi ya, biaya transaksi itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh piutang. Untuk piutang dagang, maka transaksi untuk perolehan piutang tidak ada, karena transaksi terkait dengan penjualan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan. Namun untuk piutang dalam bentuk kredit yang disalurkan perbankan atau lembaga keuangan, itu akan muncul biaya transaksi untuk perolehan piutang ini. Nah, nilai biaya transaksi ini dicatat menambah perolehan piutang dan mempengaruhi tingkat suku bunga efektif yang dikenakan. Nah, ini ya ilustrasi biaya transaksi, biaya mengurangi pinjaman ketika kondisinya biaya itu mengurangi pinjaman yang diberikan.
PT ABC memberikan pinjaman kepada PT Mawar sebesar 30 miliar ya, dengan tingkat bunga 8%. Bunga dibayarkan setiap akhir tahun sebesar bunga dikalikan saldo kredit dalam kontrak. Kredit tersebut dilunasi seluruhnya pada akhir tahun keempat. Dalam rangka pemberian pinjaman tersebut, Bank ABC membebankan biaya administrasi kepada PT Mawar sebesar 971 juta sekian ya. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa biaya administrasi tersebut akan mengurangi jumlah pinjaman yang akan diterima oleh PT Mawar. Nah, biaya transaksi akan diperhitungkan dalam menentukan nilai perolehan piutang. Karena di dalam perjanjian disebutkan bahwa akan mengurangi jumlah pinjaman. Nah, maka PT Mawar hanya menerima pinjaman sebesar 29 miliar sekian. Dari 30 miliar dikurangi 971 juta sekian. Nah, biaya transaksi tersebut akan mempengaruhi tingkat suku bunga efektif yang akan digunakan Bank ABC untuk mengakui bunga. Tingkat bunga suku efektif menjadi lebih besar karena nilai uang yang diberikan lebih kecil. Padahal perusahaan tetap akan memperoleh pembayaran bunga 8% dari nominal pinjaman 30 miliar ya. Ini salah, sebentar. 30 miliar. Nah, tingkat suku bunga efektifnya 9%. Nah, ini nilai pinjaman awal ya, tadi 30 miliar dikurangi dengan 900 juta sekian, nanti Anda dapat angka 29 miliar sekian. Angsuran bunganya tetap ya. Bunga angsurannya tetap 8% ya tadi. Anda cek ini ya, tingkat bunganya 8%. Jadi angsuran bunganya 8% dikali 30 miliar, dapatnya 2 miliar sekian. Dari tahun pertama sampai terakhir nanti sama, angsuran bunganya 2 miliar sekian. Nah, untuk bunganya itu 9% dikali dengan nilai awal pinjaman. Jadi nanti coba Anda hitung ya, 9% dikali dengan nilai pinjaman awal tahun pertama 29 miliar 028 08400. Ya, bunga ini Anda dapat dari 9% dikali nilai awal pinjaman ini ya, 29. Untuk tahun kedua juga sama. Berarti 9% dikali nilai pinjaman awal. Maaf. Nah, untuk untuk pokok pinjaman nanti angka ini didapatkan dari bunga dikurangi dengan angsuran bunga. Berarti 2 miliar 600 juta sekian Anda kurangi dengan 2 miliar 400 juta. Kemudian untuk nilai akhir pinjaman misalnya. Nah, itu didapatkan dari nilai awal pinjaman 29 miliar 028 sekian. Itu Anda tambahkan dengan pokok pinjaman sebesar 212 juta. Nanti nilai akhir pinjamannya itu 29 juta sekian. Begitu juga ya untuk tahun kedua atau angsuran kedua, nilai akhir pinjamannya itu di tahun pertama Anda gunakan sebagai nilai awal pinjaman di tahun kedua, kemudian angsuran bunganya tetap 8% dikali 30 miliar, kemudian bunganya ini dari 9% dikali dengan nilai awal pinjaman. Nilai awal pinjamannya ini ya di angsuran kedua berarti ini. Kemudian untuk pokoknya berarti 2 miliar 600 sekian dikurangi 2 miliar 400, nanti Anda dapat nih pokok pinjamannya 231 juta. Untuk nilai akhir pinjaman ada ini 29 miliar 240 Anda tambah dengan
231 juta sekian, dapatnya 29.472 sekian. Itu ya. Kemudian untuk jurnal pada saat pemberian pinjaman, itu pinjaman yang diberikan ini karena tadi dia mengurangi, berarti 30 miliar dikurangi 900 juta sekian, jadinya pinjaman yang diberikan 29 miliar sekian, kas 29 miliar sekian. Nah ini ya, sebagai alternatif dicatat sebesar 30 miliar dikurangi dengan diskon 971 sekian. Nah, jumlah pembayaran bunga akhir tahun pertama dan amortisasi biaya transaksinya ini kas 2 miliar 400, pinjaman yang diberikan 212 juta, pendapatan bunganya 2 miliar 612 juta sekian. Itu ya. Kemudian, nah ini tidak mengurangi biayanya, tidak mengurangi ya. Contoh yang kedua ini biayanya tidak mengurangi tapi menambah pinjaman yang diberikan. Bank ABC memberikan pinjaman kepada PT Kantil sebesar Rp 400 juta dengan tingkat bunga 10%. Bunga dibayarkan tiap akhir tahun dan pinjaman tersebut dilunasi tiap tahun sebesar Rp 100 juta. Dan bunga yang dihitung berdasarkan saldo kredit yang belum dibayarkan. Dalam rangka pemberian pinjaman tersebut, Bank ABC mengeluarkan biaya langsung sebesar 8 juta sekian. Biaya tersebut dibayarkan secara tunai oleh Bank ABC. PT Kantil akan menerima kredit tersebut tanpa dipotong biaya administrasi. Nah, biaya transaksi akan diperhitungkan dalam menambah nilai perolehan pinjaman. PT Kantil harus menghitung ulang bunga efektif atas pinjaman tersebut karena jumlah pokok kredit menjadi meningkat. Biaya tersebut akan mempengaruhi tingkat suku bunga efektif yang akan digunakan untuk mengakui bunga. Tingkat suku bunga efektif menjadi lebih kecil karena pinjaman yang diberikan lebih besar. Jadi tingkat suku bunganya itu menjadi lebih kecil karena pinjaman yang diberikan kan nambah ya, dari 400 ditambah dengan biaya langsung 8 juta. Beda dengan yang mana ya tadi? Ini ya. Yang ini kan tingkat bunga efektif menjadi lebih besar karena nilai uang yang diberikan lebih kecil. Karena 30 miliar dikurangi biaya administrasi, maka tingkat suku bunga efektifnya menjadi lebih besar. Kalau yang menambah itu tingkat suku bunga efektifnya menjadi lebih kecil ya, karena pinjamannya menjadi lebih besar karena biayanya itu menambah pinjaman yang diberikan. Ada perusahaan tetap akan memperoleh pembayaran bunga 10% dari nominal pinjaman sebesar 400 juta. Kemudian tingkat suku bunga efektifnya 9% ya. Nah, ini jurnal saat pemberian pinjaman. Kas yang diberikan tadi ya 400 juta. Pinjaman yang diberikan 400 juta, kasnya 400 juta. Jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk pemberian pinjaman. Asumsikan biaya ini dibayarkan secara tunai. Pinjaman yang diberikan 8 juta sekian, kas 8 juta sekian. Kedua jurnal tersebut akan membuat pinjaman menjadi sebesar 408 juta sekian. Nah, jurnal pembayaran bunga akhir tahun pertama, pembayaran bunga dan angsuran pertama itu berarti ini ya, dapat dari mana? 140 juta. Ini kan dia kas, jadi ini ya, setiap tahun 4 tahun, setiap tahun dia ini angsurannya 100 juta. Nah, 100 juta itu nanti ditambah dengan 10% dari 10% dari ini ya. Kalau ini kan tahun pertama masih 400. Nanti di tahun kedua itu kan jadi 400 dikurangi
dikurangi 100 ya. Jadi 300 nanti dikali 10%, 30 juta, nanti Anda tambahkan ke 100 juta ini, nanti di sini kasnya di tahun kedua akan berubah menjadi 130 juta. Kalau di angsuran pertama itu kan berarti 100, kas besar 100 ditambah dengan ini ya, apa namanya, 400 dikali dengan 10%. Kemudian pinjaman yang diberikan sebesar 103 juta sekian, pendapatan bunganya 36 juta sekian. Nih. Nah, untuk jurnal pembayaran bunga akhir tahun kedua, pembayaran bunga dan angsuran kedua, berarti ini ya. Ini ya, tadi ya, 100 juta, kemudian Anda di tahun kedua kan tinggal 300 juta. 300 juta dikali 10% berarti dia dapatnya 30 juta. Berarti 100 juta ditambah 30. Untuk tahun ketiga berarti kan dia tinggal 200 ya. Berarti 10% dikali 200 berarti tinggal 10% kali 200 berarti 20 juta. Jadi 100 ditambah 20 juta dia akan menjadi kas. Dan nanti di akhir 110 juta itu ya. Nah, untuk pinjaman yang diberikan di akhir tahun kedua itu 102 juta sekian, pendapatan bunganya 27 juta sekian. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun ketiga, pembayaran bunga dan angsuran ketiga itu kasnya 120, pinjaman yang diberikan 101, pendapatan bunga 18 juta sekian. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun keempat, pembayaran bunga dan pelunasan, kasnya 110 juta, pinjaman yang diberikan 100 juta sekian, pendapatan bunga 9 juta sekian. Nah, ini ya. Kalau Anda bikin schedule pembayarannya kayak gini. Nilai pinjaman awal tadi 400 juta ditambah dengan biaya. Nah, ini angsuran bunganya. Kan dia 100 juta, kemudian tingkat bunganya 10%. Tiap tahun beda-beda ya. Tadi ya, sesuai dengan yang saya singgung di awal, di part sebelumnya. Nah, ini untuk bunga, ini pakai bunga efektif ya, berarti 9%. Anda kali dengan 408 juta sekian. Untuk pinjaman pokok berarti angsuran bunga Anda kurangin bunga, jadinya Anda dapat pinjaman pokok pinjaman. Kemudian untuk nilai akhir pinjaman itu ini ya, nilai awal 400 juta sekian dikurangi dengan pokok pinjaman. Jadinya nanti di angsuran pertama atau tahun pertama nilai akhirnya jadi 305 juta sekian. Tuh, untuk schedule-nya. Nanti untuk tahun kedua dan seterusnya sama. Coba Anda hitung sendiri nanti. Nah, selanjutnya diskon penjualan. Ini juga keluar di kuis ya kemarin ya. Dan kayaknya sudah banyak yang benar kayak gitu. Berarti Anda belajar kayak gitu. Nah, diskon penjualan. Untuk transaksi penjualan, perusahaan tuh seringkali memberikan diskon atau potongan ya, baik potongan harga maupun kuantitas. Potongan penjualan dalam bentuk harga maupun kuantitas itu akan mempengaruhi pencatatan pendapatan, namun tidak mempengaruhi pencatatan utang. Piutang akan dicatat sebesar nilai setelah dikurangi diskon penjualan. Nilai setelah diskon adalah harga wajar dari perolehan piutang tersebut. Pendapatan akan diakui sebesar nilai setelah potongan atau diskon. Nah, dalam kontrak penjualan tuh biasanya tuh sering dinyatakannya 2/10, N/30. Artinya akan diberikan diskon penjualan sebesar 2% jika pelanggan atau customer itu membayar sampai dengan 10 hari dan piutang tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari.
Nah, diskon penjualan sendiri itu dikaitkan dengan pembayaran dapat dicatat dengan menggunakan dua metode ya. Ada metode piutang neto atau net method, kemudian piutang bruto atau gross method. Untuk pencatatan dengan metode neto, itu penjualan akan disajikan sebesar nilai setelah diskon, baik yang terrealisasi maupun tidak. Sedangkan diskon yang hangus akan dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain ya. Untuk metode bruto, piutang dagang pada saat penjualan sebesar nilai penjualan sebelum diskon. Nah, contohnya ini ya. Ilustrasi untuk pencatatan diskon. Untuk metode bruto, pada saat terjadi penjualan 5 juta dengan termin 2/10 N per 30, piutang dagangnya 5 juta, penjualan 5 juta. Pembayaran 4.900.000 pada periode diskon. Diskon penjualannya berapa sih? 2% ya. 2% dari 5 juta 100.000. Nah, berarti jurnal pada saat pembayaran 4.900.000 pada periode diskon itu kasnya 4.900.000. Kemudian diskon penjualannya tadi kita hitung ya, 2% kali 5 juta berarti 100.000. Utang dagangnya 5 juta. Nah, pembayaran 5 juta pada periode setelah diskon dia seperti ini. Kas 5 juta, piutang dagang 5 juta. Kemudian untuk metode neto, dia dari awal udah 4.900.000 ya. Pada saat terjadi penjualan 5 juta dengan termin 2/10 N30, piutang dagangnya 4.900.000, penjualan 4.900.000. Pembayaran 4.900.000 pada periode diskon, dia kas 4.900.000, piutang dagang 4.900.000. Pembayaran 5 juta pada periode setelah diskon itu kasnya 4.900.000, tapi dia mencatat ya, dia kan udah di luar periode diskon, maka diskon penjualannya hangus sebesar ini salah ya, bentar. Ini 5 juta. Nah, pembayaran 5 juta pada periode setelah diskon, kasnya 5 juta, kemudian diskon penjualan hangus sebesar 100.000, piutang dagang 4.900.000. Kemudian pengukuran setelah perolehan. Menurut PSAK 55 revisi 2013, loan or receivable biasanya disingkat LR ya. Jadi LR itu loan or receivable. Diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Setiap tanggal pelaporan, entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa piutang mengalami penurunan nilai. Jika terjadi penurunan nilai, maka entitas harus melakukan penurunan nilai sesuai dengan ketentuan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Nah, untuk bentuk pinjaman yang diberikan, pengukuran setelah tanggal perolehan membutuhkan perhitungan amortisasi diskon dan premium setiap tanggal pelaporan. Amortisasi tersebut akan menyesuaikan nilai tercatat piutang, sehingga nilai piutang akan menunjukkan biaya perolehan yang diamortisasi. Dalam prakteknya, bentuk pinjaman dengan bunga banyak diberikan oleh entitas perbankan. Maksudnya, dalam prakteknya, bentuk pinjaman dengan bunga itu banyak loh diberikan oleh entitas perbankan atau lembaga keuangan. Nah, untuk pinjaman di entitas bukan lembaga keuangan, bentuk ini diberikan dalam wesel tagih jangka panjang. Nah, ini ya contohnya. Ilustrasi biaya perolehan yang diamortisasi. PT Kenanga memberikan pinjaman kepada PT Melati sebesar 400 juta. Pinjaman tersebut diberikan bunga 6% per tahun yang akan dibayarkan setiap akhir tahun. Pinjaman tersebut dikembalikan dengan dicicil selama 4 tahun masing-masing 100 juta. Bunga dikenakan saldo pinjaman yang belum dibayarkan berdasarkan tingkat bunga yang disepakati 6%. Pada saat memberikan pinjaman tersebut,
biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung sebesar 9 juta sekian ya. Biaya tersebut tidak mengurangi kredit yang diberikan, namun dikeluarkan langsung oleh PT Kenanga. Suku bunga efektifnya 5%. Kemudian jurnal pada saat pemberian pinjaman. Pinjaman diberikan 400 juta, kas 400 juta. Nah, kas untuk pengeluaran biaya terkait dengan pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang diberikan 9 juta sekian, kas 9 juta sekian. Nah, ini untuk tabel amortisasi pinjaman setelah memperhitungkan biaya transaksi. Nih ya. Kan tadi pokok utangnya 400 ditambah biaya. Kemudian angsuran yang dibayar tetap ya setiap tahun 100 juta. Untuk bunga yang dibayar dia ini 24 juta, 18 juta, 12 juta itu dari sebentar. Kita cek lagi soalnya. Nah, ini ya untuk apa namanya? Bunga yang dibayar itu 6%. 6% dari kalau tahun pertama atau angsuran pertama itu 6% dikali 400 juta atau pokok 400 juta. Untuk di tahun kedua berarti 6% dikali 300 juta. Untuk tahun ketiga berarti 6% dikali 200 juta. Tahun terakhir atau angsuran keempat, tahun keempat itu 6% dikali 100 juta. Jumlah angsuran yang dibayar kan per tahun tetap ya 100 juta, 100 juta, 100 juta. Kemudian untuk bunga efektif kan tadi tingkat bunganya 5% ya. Berarti 5% ini 20 juta sekian. Ini 5% dikali dengan dapatnya 20 juta sekian itu 5% dikali 409 juta sekian. Nah, itu untuk bunga efektif. Nah, untuk amortisasinya berarti bunga yang dibayar itu dikurangi dengan bunga efektif ya. Jadi nanti dapatnya 3 juta sekian. Nah, untuk tahun pertama nanti pokok utangnya itu ini 409 juta sekian dikurangi dengan 100 juta ditambah dengan amortisasi ya. Nanti dapatnya 305 juta sekian. Nanti coba Anda hitung ya. Kemudian untuk jurnal pada saat membayar bunga pada akhir tahun pertama itu kas 124 juta, pendapatan bunganya ini ya, pakai bunga efektif 20 juta 400 sekian. Ini kemudian pinjaman yang diberikan itu pokok ditambah amortisasi. Ini ya 100 juta ditambah amortisasinya 3 juta sekian. Nah, pada saat membayar bunga pada akhir tahun kedua, Anda mengacu ke ini ya. 100 ditambah 18, 118 ya. Ini 118 juta, pendapatan bunganya Anda cek, pendapatan bunga 15 juta sekian. Kemudian untuk pinjaman yang diberikan itu dari pokok 100 juta ditambah amortisasi. Nanti untuk tahun ketiga dan seterusnya Anda sesuaikan dengan tabel amortisasi ini ya. Gitu. Itu tidak terasa ya, hampir 1 jam kita membahas mengenai piutang. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Semoga Anda tetap sehat, selamat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.